Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Ubaya. Perkenalkan, saya Dr. Ketu Dianovinina, FCMC Psikolog, selaku dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa terkait dengan teori tentang kesehatan mental anak, remaja, dewasa, dan lansia untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam melakukan identifikasi dan merancang pemecahan masalah kesehatan mental dengan menggunakan pendekatan psikologi positif. Selain itu, mahasiswa juga dibekali untuk memahami kasus-kasus yang berkembang di masyarakat terkait dengan kesehatan mental. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai perspektif teori utama dan konsep psikologi terkait dengan kesehatan mental anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan asesmen kebutuhan terkait dengan promoting mental health. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun dan mengaplikasikan rancangan psikoedukasi sesuai hasil asesmen kebutuhan pada masyarakat. Mata kuliah ini ada sebuah tugas yang nanti akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini akan mengerjakan tugas secara kontinu dari sebelum UTS sampai dengan UAS, yaitu yang pertama adalah mahasiswa diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan pada individu-individu yang ada di sekitar mereka, kemudian menentukan kira-kira permasalahan apa yang dialami individu itu, kemudian dilanjutkan dengan merancang sebuah intervensi dan mensosialisasikannya. Dalam melakukan serangkaian tugas tersebut, mahasiswa akan dibantu atau dibimbing oleh dosen dalam proses tutorial. Nah, selain itu ada beberapa juga tugas mahasiswa yang merupakan komponen penilaian, yaitu nanti ada case base, di mana di dalam case base itu mahasiswa diminta untuk melakukan analisis kasus dan mempresentasikan. Di sini bobot poinnya adalah 10%. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan diberikan kuis, begitu ya. Kuisnya terkait dengan identifikasi masalah dan kebutuhan terkait dengan kasus yang akan diberikan, juga dengan pemahaman teori. Di sini bobotnya 10%. Kemudian ada tugas membuat mind map. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang menjelaskan tentang teori. Nah, di sini mereka diminta untuk membuat mind map. Selain itu juga ada penilaian terkait dengan keaktifan pada saat tutor. Jadi di sini dilihat apakah mahasiswa mampu memahami tugas-tugasnya atau tidak yang akan tercermin pada saat mereka tutorial. Kemudian ada nilai UTS. Nilai UTS ini dalam bentuk round table. Jadi mahasiswa akan menjawab secara lisan soal-soal yang diberikan oleh dosen. Dan yang terakhir adalah UAS. UAS ini berupa presentasi poster terkait dengan rancangan psikoedukasinya dalam sebuah eksibisi. Jadi mahasiswa akan membuat sebuah eksibisi, di situ mereka akan mempresentasikan tugas yang tadi dibuat dari awal sampai dengan akhir itu. Tugas ini bobotnya 30%. Baik, adapun indikator capaian dari mata kuliah ini adalah yang pertama, terkait dengan ketepatan identifikasi masalah, yang kedua kesesuaian rancangan program psikoedukasi dengan hasil asesmen kebutuhan yang mereka sudah lakukan, dan efektivitas komunikasi sosial. Nah, mata kuliah ini terdapat 14 pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Kemudian apa saja yang dilakukan? Ada metode ceramah dari dosen, kemudian ada diskusi kasus, jadi mereka diminta untuk menganalisis kasus secara berkelompok, kemudian ada proses tutorial, begitu, dan juga nanti ada proses evaluasi. Begitulah gambaran dari mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi. Setelah ini kita akan masuk pada proses pembelajarannya. Terima kasih.
selamat pagi teman-teman. Pagi ya. Masih tetap semangat ya di pertemuan ke-10 ini. Jadi kalau kita lihat pertemuan 10, kita ini masuk pada konsep dasar intervensi. Seperti biasa, saya dibantu oleh kakak asisten gitu ya, Kak Elvina, yang akan membantu perkuliahan kita seperti biasanya juga. Oke. Pertemuan 10 gitu ya, konsep dasar intervensi. Berarti teman-teman sudah melalui berbagai macam proses. Sudah mengambil data assessment kan ya? Sudah semua kan? Karena kemarin sudah keluar hasil assessment. Gimana? Ada yang perlu mengulang lagi atau sudah bagus datanya semua? Sudah ya? Oke. Baik. Kemudian konsep dasar intervensi kesehatan mental. Kalau kita lihat ke RPS, kita kembali ke RPS. Nah, di sini masuk di mana? Masuk di CPNK yang ketiga. Jadi, diminta mahasiswa mampu menyusun dan mengaplikasikan rancangan psikoedukasi. Rancangan itu sesuai hasil asesmen kebutuhan pada masyarakat dan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ya. Jadi ini kita mau mencapai CPNK yang ketiga. Oke. Kemudian kalau kita kembali lagi ke tugas besarnya, ingat ya, ini yang sudah teman-teman lakukan dari UTS sampai dengan UAS nanti harus ada satu tugas yang isinya assessment sampai dengan sosialisasi rancangan intervensi kalian. Jadi bobotnya besar loh ini 30%, jadi harus sungguh-sungguh ya melakukannya. Oke. Untuk hari ini, kembali lagi Kak, kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama pasti, apa sih itu intervensi kesehatan mental. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu nanti sasaran intervensinya kemana sih. Kemudian yang ketiga, jenis intervensi apa aja. Kemudian area intervensinya kemana saja. Dan terakhir nanti ada penugasan. Jadi kita di sini kan 4 SKS ya. Jadi 2 SKS untuk pemberian saya materi, 2 SKS nanti ada penugasan yang teman-teman perlu kerjakan, yang selanjutnya dipresentasikan. Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa dikeluarkan HP-nya. Dikerjakan nomor 1 saja dulu. Oke teman-teman, sudah pada pemasukan ya. Jadi apa kata pertama yang terbesit saat Anda mendengar intervensi kesehatan mental? Nah, ternyata ada penanganan itu yang paling banyak gitu ya. Penanganan, ada psikoedukasi, ada pemulihan, terus yang lain ada pendampingan terapi, memberikan bantuan, kemudian membuat sebuah perubahan terapi berarti. Oke. Nah, di sini penanganan iya. Kenapa kok penanganan yang terbesit? Ada yang mau menjawab? Bro, mungkin menjawab? Karena soalnya kita ketika mendirikan intervensi itu kita membantu menangani masalah yang ada. Oke. Akhirnya orang itu bisa selesai lebih baik di depan. Jadi membantu menangani agar dia lebih baik. Dan ini yang saya pointing yaitu membuat suatu perubahan. Ya. Jadi intervensi seperti tadi yang disampaikan Abdul bahwa yang bermasalah menjadi lebih baik, yang nggak bermasalah jangan sampai bermasalah gitu ya. Sehingga perlu adanya penanganan, bantuan, salah satu bentuknya adalah psikoedukasi gitu ya. Untuk apa? Untuk memulihkan. Iya, betul semuanya gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang terkait dengan intervensi kesehatan mental. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Di sini materinya yang sebelumnya Kak, ini ya. Jadi sekarang itu masalah kesehatan mental itu marak sekali ya. Kalau teman-teman lihat di sosial media, banyak sekali yang kadang terlihat bagaimana narsisnya, bagaimana gejala-gejala depresi yang diutarakan oleh remaja gitu ya. Jadi mereka mengekspresikan apa yang dirasakan di sosial media. Nah, kalau teman-teman lihat dengan banyaknya masalah-masalah itu gitu ya, tampaknya perlu adanya sebuah penanganan.
ya. Makanya itu perlu adanya intervensi. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Oke, sekarang misalnya terkait dengan masalah yang ada di sekitar. Biasanya apa yang muncul? Ada yang punya ide? Ya, permasalahan apa yang muncul? Stres akademik, stres kerja gitu ya, stres di keluarga. Oke, betul. Baik, tadi silakan. Kalau misalnya tadi itu kan buka, terus kalau misalnya di keluarga itu bisa mungkin masalah anak-anak itu pola asuh dan Pengasuhan, salah pengasuhan sehingga mereka misalnya penggunaan gadget yang berlebihan gitu ya. Oke, bisa juga. Terus depresi. Kan sekarang mulai terjadi peningkatan ya, data WHO menunjukkan bahwa remaja usia ya 13 sampai 19 tahun prevalensi depresinya meningkat di Indonesia. Kedua setelah kecemasan. Nah, itu depresi itu juga yang kalau tidak segera ditangani bisa-bisa juga menjadi bunuh diri begitu ya. Oke, itu jadi memang perlu adanya penanganan. Nah, intervensi kesehatan mental ini merupakan upaya untuk menginisiasi perubahan. Itu yang tadi saya sampaikan. Ada sebuah perubahan. Bagaimana harapannya dari yang baik-baik saja menjadi lebih baik lagi, optimal, positif secara sehat mental. Kemudian yang muncul gejala sedikit, nggak sampai menjadi lebih parah, ya. Kemudian yang sudah gejalanya berat, bagaimana supaya dia bisa lebih berfungsi secara adaptif. Perubahan-perubahan itulah yang terjadi ketika kita melakukan sebuah intervensi. Sasaran yang pertama adalah aspek kognitif. Jadi, sebuah intervensi itu menyasar ke faktor atau aspek kognitifnya, itu terkait dengan apa saja. Ada yang bisa kasih contoh, mungkin kalian pernah melakukan itu atau membaca sebuah intervensi yang menyasar pada aspek kognitif. mungkin yang awalnya mungkin ya salah, tapi sekarang sudah mulai benar misalkan aku overthinking awalnya tapi sudah mulai Oke. Iya, seperti bahasa teman-teman sekarang ya, bahasa anak sekarang, overthinking gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu aspek kognitif, betul Indah gitu ya. Jadi, ketika seseorang memiliki pola berpikir yang salah, misalnya, aku ini jelek, aku ini nggak berguna, aku ini tidak tidak diharapkan di keluarga, atau mungkin yang dari keluarga yang bercerai, aku ini penyebab perceraian orang tua. Terus terhadap lingkungannya, lingkungan ini kejam, tidak bersahabat terhadap masa depannya, masa depanku suram karena keluarga broken. Nah, itu kan semua adalah kesalahan berpikir seseorang yang kalau misalnya itu dibiarkan berlama-lama, akibatnya akan mempengaruhi apa? Emosinya, menjadi emosinya buruk, jadi negatif terus, yang akhirnya perilakunya adalah menarik diri. Padahal dia perlu apa? Perlu diajarkan bagaimana mencari bantuan, ya. Nah, itu jadi itu adalah salah satu sasaran intervensi, yaitu mengubah sudut pandang yang selama ini salah. Nah, jenis intervensi ini ada 3 juga. Ada promotif, ada preventif, ada kuratif. Yang mungkin bisa saling membingungkan satu dengan yang lain, ya. Tapi kita pegang kata-kata kuncinya saja. Misalnya, untuk promotif, berarti kita lihat tujuannya apa sih kita melakukan promotif? Tujuannya ini, meningkatkan, ya, meningkatkan positif mental health. Jadi, yang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Gitu ya, sasarannya ini adalah orang individu tanpa memandang kondisi mental. Jadi kepada siapapun yang mungkin dia nggak punya masalah apa-apa. Di sekolah misalnya, kita melakukan kampanye kesehatan mental. Kondisinya apa? Tidak ada masalah. Tujuannya apa?
meningkatkan kesehatan mental siswa-siswa. Itu adalah promotif. Jadi di sini fokus kita adalah penguatan kesadaran dan kesejahteraan psikologi seseorang sebelum terjadinya masalah. Gitu. Tapi kalau preventif, lain lagi. Kalau tadi meningkatkan, kalau ini mengurangi risiko. Jadi sasarannya adalah kelompok-kelompok atau individu-individu yang berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Misalnya, dulu, entah ya sekarang ada apa enggak ya, dulu itu kan ada tempat yang pekerja tunasusila gitu ya, dan itu di Doli. Nah, di Doli itu ada komunitas yang ada anak-anaknya. Nah, di sini anak-anaknya kan ya tidak bermasalah sebenarnya. Tapi dengan kondisi dia berada di sana, mereka berisiko. Untuk apa? Untuk mungkin ada masalah psikologis nantinya. Nah, supaya tidak sampai itu terjadi, kita berikan sebuah intervensi yang sifatnya preventif untuk mengurangi risikonya. Itu preventif yang pertama. Preventif yang kedua itu ini, mencegah munculnya atau memperparah gangguan. Jadi dengan individu dengan gejala awal, misalnya ada klien yang datang, gitu ya, ada yang datang, terus dia menyampaikan bahwa beberapa hari ini saya nggak bisa tidur, ya, gitu. Atau mungkin beberapa hari ini saya kok sedih terus ya Bu, gitu ya, atau sedih terus ya Kak, kok beberapa kali aku kok nangis ya Kak, misalnya. Nah, ini adalah gejala awal. Kalau secara normal kan individu tidak mudah menangis gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang membuat dia menjadi mudah menangis walaupun dia nggak tahu sebenarnya penyebabnya apa. Dan ini adalah gejala awal. Kita perlu berikan intervensi preventif supaya apa? Supaya tidak sampai memperparah gangguan. Jangan sampai dia jadi punya masalah psikologis beneran. Mumpung. Apa mumpung itu bahasa apa ya? Selagi dia masih menunjukkan tanda-tanda awal, ayo cepat-cepat kita intervensi supaya nggak sampai menjadi gangguan psikologis. Jadi prinsipnya itu mengurangi risiko prevalensi dan dampak kepada siapa? Pada kelompok yang berisiko, pada individu dengan gejala awal. Tujuannya apa? Jangan sampai munculnya gejala yang lebih parah atau memperparah. Nah, yang terakhir adalah kuratif. Kuratif di sini untuk orang yang sudah punya masalah, punya gangguan psikologis. Orang yang punya gangguan psikologis dikuratif supaya apa? Supaya dia bisa lebih adaptif di lingkungannya. Supaya gejala-gejala depresinya misalnya menurun. Ya, supaya dia bisa lebih sehat gitu ya, lebih sehat walaupun kalau sudah gangguan perlu effort yang lebih besar gitu ya untuk membuat dia sembuh. Dan kadang-kadang ada memang yang tidak bisa disembuhkan tapi hanya bisa dikurangi gejalanya. Jadi itu adalah perbedaan antara promotif, preventif, dan kuratif. Ya, bisa dipahami di sini perbedaannya ya. Jadi teman-teman harus lihat tujuannya apa, sasarannya apa, siapa, fokusnya gimana. Nah, tentunya itu pasti melalui identifikasi masalah ya, melalui assessment yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya area intervensi. Nah, ini ada level individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas. Kalau level individu, yang pada individunya sendiri yang memiliki masalah psikologis, itu kita intervensi satu dengan satu gitu ya. Jadi kita dengan si kliennya. Tapi kita lihat kalau misalnya masalah anak ini itu juga dipengaruhi oleh keluarga, kita juga perlu memberikan
intervensi di level keluarga. Misalnya terkait dengan anak yang pemurung, yang susah bersosialisasi, nah kita juga masuk ke keluarganya, ke orang tuanya. Di dalam keluarga itu apanya yang salah? Apanya yang belum tepat? Apakah pengasuhannya? Apakah relasi antar keluarga? Nah, itu juga kita perlu sasar sebagai intervensinya, dan itu nanti namanya adalah intervensi di level keluarga. Kemudian yang ketiga adalah di level kelompok atau komunitas atau masyarakat. Bedanya begini, kalau kelompok, misalnya kalian lagi mengobservasi di sekolah, ya. Kemudian melihat, waduh ini anak kok kayaknya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Terus dapat laporan dari gurunya, iya, di sini ada beberapa anak yang seperti itu. Si A suka menunda, si B, si C, si D suka menunda. Oke, A, B, C, D itu dikumpulkan jadi satu, diberikan intervensi terkait dengan prokrastinasi. Nah, itu namanya kelompok. Ya, jadi beberapa orang yang memiliki permasalahan yang sama. Tapi kalau komunitas ini ya seperti tadi ya, di area Juli tadi ya, itu. Jadi kita melihat kayaknya ada sesuatu yang beresiko nih, kita perlu angkat untuk supaya jangan sampai menjadi gangguan di komunitas itu. Atau mungkin di komunitas nelayan, di komunitas petani misalnya, itu juga bisa kita jadikan intervensi, level intervensi. Nah, di komunitas ini bisa juga untuk melihat kira-kira potensi-potensi apa aja yang dimiliki oleh komunitas itu yang bisa kita kembangkan, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kita ada apa aja materinya? Sasaran, area. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan 3 hal itu? Silakan. Sudah jelas semua? Ya, oke. Kalau udah lanjut kelompok dan komunitas atau masyarakat ya begitu, itu skalanya itu kalau kita mau membatasi skala itu supaya istilahnya kita itu bisa lebih fokus di pada permasalahan ini kita atau ini kita kembangkan atau kita jalankan Fokusnya, ya. Nah, itu berangkat dari hasil assessment. Hasil assessment itu menunjukkan permasalahannya itu di mana dan penyebabnya apa. Dari situ kita bisa membatasi, penyebab yang paling berkontribusi itu ini. Oke, ini yang akan saya jadikan sasaran intervensi. Tentunya dengan beda ya, kalau kelompok itu pakai assessmentnya ya assessment kelompok. Jadi misalnya apa contoh assessment kelompok yang di semester lalu di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah belajar salah satu assessment kelompok apa? Konseling kelompok itu bisa jadi assessment tapi lebih banyak menjadi intervensi gitu ya. Nah, salah satu intervensi kelompok itu bisa konseling kelompok. Kalau assessment lebih banyak menggunakan apa ya? Focus group discussion. Pelan-pelan ya. Iya betul, fokus group discussion. Jadi kita menggali data dengan beberapa orang itu langsung. Gitu. Dari situ upload, jadi kita bisa melihat inti masalahnya di mana, ini di batasan. Oke teman-teman, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak, saya akan mengecek pemahaman teman-teman terkait dengan jenis intervensi. Ya, bisa dikeluarkan HP-nya lagi. Kita akan masuk pada pertanyaan 2, 3, dan 4. Tapi 2 dulu. Oke, SMP Mentari Bersinar mengadakan kampanye Hari Kesehatan Mental dengan seminar tentang pentingnya mindfulness dan manajemen stres. Oke, 10 menjawab promotif, nggak ada yang lain nih? Yakin promotif? Yakin? Oke, betul. Jadi memang ini adalah promotif. Sekarang kenapa kok promotif? Salah satu ada yang mau jawab? Soalnya kan
promotif itu tadi dijelaskan bahwa itu tuh sifatnya kayak gini masalah terus dia tuh belum ada masalah atau berjalan. Jadi kalau di sini kan dilihat bahwa dia tuh mengadakan kampanye untuk apa itu ya berkaitan dengan pentingnya McDonald's. Tapi di situ nggak ada kejelasan apakah di SMP yang tadi berjalan sudah ada berjalan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya mungkin hanya untuk itu aja gitu. Makanya pilihannya promotif. Iya, betul. Jadi memang kalau kampanye gitu ya, belum tentu ada masalah atau tidak. Yang tadi prinsipnya promotif diberikan kepada populasi itu tanpa memandang apakah mereka ada masalah atau tidak gitu ya. Itu iya betul. Jadi jawabannya adalah promotif. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, sudah ada preventif, ada kuratif juga. Oke. Kita lihat ada yang preventif, tapi ada juga yang kuratif. Jawabannya apa? Preventif atau kuratif? Oke, kita tanya dulu ya. Yang kuratif, siapa yang menjawab kuratif? Tapi Oke, kenapa? karena kan kita sudah ada permasalahan di beberapa dulu sudah 2 hari ya begini. Nah itu kan sudah sampai ke suatu gangguan kayak gitu ya kamu menurut saya jadinya sudah masuk harusnya diobati harus dilakukan penanganan secara kuratif sih. Oke, itu kan penjelasan dari Abel gitu ya terkait dengan kuratif. Oke, satu lagi tadi ada yang menjawab kuratif. Oke, sudah. Tadi penjelasan Abel bahwa dia tidak bisa tidur sudah 3 hari. Berarti itu sudah masalah. Harusnya dikurasi, ya, kan diprevensi. Sekarang kita lihat 3 hari kesulitan tidur. Dugaan kita adalah dia misalnya punya masalah insomnia atau gangguan tidur. Dan kita perlu cek apakah betul itu gangguan tidur. Karena ada kriterianya berapa lama seseorang dikatakan gangguan tidur. Nah, sehingga kalau memang 3 hari ini belum masuk ke sana, ini lebih ke arah gejala awal. Nah, kalau gejala awal berarti kita perlu mencegah jangan sampai menjadi masalah yang lebih besar. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah itu ya. Oke, lanjut ya nomor 3. Seorang remaja dengan gangguan kecemasan menjalani terapi kognitif perilaku bisa masih langsung kuratif gitu ya. Gede ya. Oke, betul jawabannya kuratif karena dia sudah gangguan kecemasan, sudah punya masalah yang harus dikurangi simptomnya. Ya, oke. Sudah semua, berarti teman-teman sudah paham ya terkait dengan jenis-jenis intervensi. Jadi nanti kalau sudah akan melakukan intervensi, membuat rancangannya tahu bahwa oh ini pendekatanku ke preventif, oh ini ke kuratif, oh ini ke promotif. Jadi untuk teman-teman yang masih S1 ini lebih banyak ya ke promotif dulu ya, atau preventif lah setidaknya. Kalau ke kuratif belum, itu nanti untuk kakak-kakaknya yang profesi. Jadi teman-teman diminta secara berkelompok untuk membuat rancangan intervensi. Jadi kasusnya sekarang ini kan marak terjadi kasus begini. Terus SD di Sumatera ini meminta Anda untuk membuat intervensi kepada siswa, guru, atau siapapun yang ada di sana gitu ya. Dan menurut kepala sekolahnya memang belum ada data tentang kasus bullying. Tapi kepala sekolah merasa perlu untuk segera memberikan intervensi tersebut. Ini termasuk apa ya kira-kira? Nah, tugas teman-teman adalah ini, membuat rancangan intervensi. Nah, untuk data bisa menggunakan data-data terkait dengan bullying dan dampak-dampaknya yang ada di Indonesia, gitu ya. Kan kalian bisa telusuri bagaimana. Lalu paparkan tujuan intervensinya itu sasarannya apa, pendekatannya apa. Itu terus buat dalam bentuk rancangan intervensi. Dalam hal ini terserah kalian mau buat apa, bisa leaflet, bisa poster, gitu ya. Bisa tanpa semua kan ya. Nah, itu bisa menggunakan itu
Nanti di akhir pertemuan kita presentasi.